kejutan ini semuanya serba tiba-tiba. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu akan digoncangkan. Tentang berakhirnya pandemi ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus menghentikan sekarang juga. Tapi kita harus yakin saudaraku bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan mau kita belajar percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini. Hasil akhir bukan di tangan corona. Hasil akhir tetap di tangan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berdaulat. Dialah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. 2021, saya yakin akan menjadi tahun percepatan, di mana doa-doa kita akan dijawab 2 kali lipat dari sebelumnya. Mujizat akan terjadi 2 kali lipat dari sebelumnya. Pemulihan akan terjadi 2 kali lipat dari sebelumnya. Dan juga berkat-berkat akan mengalir 2 kali lipat dari sebelumnya. Year of Acceleration. Seri. Sekarang saya mau bicara soal doa dalam aspek yang lain. Doa disertai dengan ucapan syukur. Katakan sama-sama. Doa disertai dengan ucapan syukur. Penting sekali mengucap syukur. Doa dengan mengucap syukur. Kalau mengucap syukurnya kita penggal, kita buang, tinggal doa saja, maka itu doa yang lemah. Belum tentu Tuhan mau dengar doa. Doa sendiri, berdiri sendiri, tanpa ada pengucapan syukur di dalam doa ini. Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6. Silakan baca. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Terus. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Ya, boleh. Tunjukkan. Nyatakan keinginanmu dalam segala hal, keinginanmu kepada Allah. Dalam doa, terus dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dengan ucapan syukur, ini ada ucapan syukur. Jadi doa kita itu jangan sampai tidak ada ucapan syukur. Itu seperti sup, tidak pakai garam, hambar, tawar. Doanya kok hambar ya, tidak ada kuasa itu. Karena doanya itu cuma minta-minta, mohon-mohon. Minta ini, minta itu, tapi tidak ada mengucap syukurnya. Sudah terima yang diminta, ya juga tidak mengucap syukur. Minta lagi yang lain. Tidak dikasih sama Tuhan. Kenapa? Itu dikasih yang lalu itu belum mengucap syukur. Sekarang sudah minta lagi yang lain. Nanti kalau aku berikan sama dia, tidak mengucap syukur lagi. Ini orang tidak tahu terima kasih. Tuhan tidak suka kepada orang yang tidak tahu terima kasih. Bangsa yang tidak tahu terima kasih itu adalah bangsa Israel. Cirinya orang yang tidak tahu terima kasih itu suka sungut-sungut. Itu bangsa Israel, sungut-sungut. Suka ngomel. Ya, mereka ngomel bersungut-sungut.
tidak mengucap syukur bukan karena mereka tidak diberkati, tapi sekalipun mereka diberkati, masih sungut-sungut. Karena itu memang sudah darah dagingnya dia, itu tabiatnya dia itu memang sungut-sungut. Jadi biar dia berkati, ya masih tetap begitu. Ini bangsa Israel, bangsa yang sampai Tuhan sampai hati mengatakan, kamu tidak akan masuk negeri Kanaan. Anak-anakmu yang akan masuk, kamu tidak. Kamu mati semua di tengah jalan sini. Karena apa? Ini sungguh-sungguh. Tidak tahu mengucap syukur, tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Ya, tampaknya ini hal yang sepele, tapi jangan disepelekan. Saya harap jangan soal mengucap syukur ini disepelekan oleh orang Kristen. Ya, memang ini soal mengucap syukur ini soal sederhana. Sederhana sekali. Tetapi jangan disederhanakan begitu rupa sehingga tidak punya makna lagi. Ya, bangsa Israel itu bersungut-sungut bukan karena tidak punya berkat, tidak diberkati sama Tuhan. Tidak kekurangan berkat, bukan karena kekurangan berkat, tapi mereka bersungut-sungut sekalipun mereka diberkati. Ini perhatikan, sekalipun mereka diberkati. Selalu mereka punya mata yang negatif, selalu mereka melihat ada kekurangan dari berkat Tuhan itu. Diberkati, tapi masih kurang satu. Apa yang kurang? Ya, jadi mereka tidak bisa melihat berkat Tuhan itu sempurna. Terima dengan senang hati. Puji Tuhan, rasa cukup, rasa puas. Tapi selalu rasa kurang. Walaupun itu sudah berkat yang paling baik, masih selalu bilang, wah ini masih selalu dicela. Berkat Tuhan itu selalu dicela. Yang ininya, yang itunya, yang macam-macam. Ya. Dan itu bukan karena berkat Tuhan itu cacat, tapi karena tabiat mereka itu suka begitu. Tabiatnya itu tidak tahu terima kasih, selalu ngomel. Ada orang-orang 1-2 yang selalu ngomel. Dikasih hadiah apa saja selalu bilang, ini kok begini, kok tidak begitu, kok terlalu banyak kok. Tajinya tidak ada, konya saja. Ini karena tabiatnya dia. Bukan karena berkatnya itu ada cacat, misalnya. Biar berkatnya tidak ada cacat, dia masih bilang, kok begitu, kok begini, kok tidak seperti itu, orang itu punya lebih bagus daripada yang saya terima dari Tuhan. Selalu membandingkan dan orang lain lebih bagus daripada dia. Ya, hati-hati, itu tabiat. Bukan karena berkatnya memang kurang bagus untuk dia. Tidak. Mungkin berkatnya lebih bagus daripada orang lain. Tapi tabiatnya dia itu yang jelek. Nah ini kita mesti hati-hati. Jangan sampai kita menyakiti hati Tuhan. Kita sudah diberi apa saja sama Tuhan. Minta apa diberi. Tapi tidak pernah kita berterima kasih sama dia. Saya perhatikan baik-baik. Jadi kita mau menjadi umat Tuhan yang selalu mengucapkan terima kasih kepada Dia. Saudara, saya mau lanjutkan. Ya, saya mau lanjutkan. Salah satu hal lain yang menghalangi ucapan syukur adalah khawatir. Khawatir itu orang kalau punya khawatir, penuh khawatir, tidak bisa mengucap syukur. Selalu pikir khawatirnya itu. Coba kita baca Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu
Dan khawatir tentang janganlah apapun juga. hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jangan hendaknya kamu khawatir akan apa saja. Apapun juga. Ya, ini firman Tuhan. Kita tidak boleh khawatir. Itu ada perintah Tuhan. Terus, Tetapi nyatakanlah dalam segala hal ya, keinginanmu kepada Allah. lebih baik keinginanmu itu nyatakan kepada Tuhan. Kamu ingin apa sih? Mau apa? Mohon apa? Suruh ngomong sama Tuhan. Sampaikan itu. Jangan menggerutu. Sampaikan keinginanmu. Terus, Dalam doa dan permohonan dengan dalam ucapan doa syukur. dan permohonan dengan ucapan syukur. Mesti ada ucapan syukurnya. Ya, mengapa kita seringkali tidak mendapat apa yang kita minta? Karena permintaan kita itu tidak disertai dengan ucapan syukur. Ya, nanti kalau sudah saya diberi sama Tuhan, baru saya mengucap syukur. Salah. Pada saat kita memohon kepada Tuhan, permohonan kita itu sudah harus disertai dengan ucapan syukur. Mengapa kok begitu? Wong minta belum dikasih, kok sudah suruh bilang terima kasih. Mengucap syukur itu tanda iman kita. Tanda bahwa kita percaya, kita akan terima itu. Mengucap syukur. Mengucap syukur berarti kita terima apa yang kita minta. Tapi barangnya belum kita terima. Tapi kita sudah mengucap syukur. Seolah-olah kita sudah terima. Jadi mengucap syukur itu tanda iman kita. Bahwa kita itu sudah menerima. Walaupun kita belum menerima. Tapi di dalam dunia roh kita itu sudah terima. Ya. Walaupun belum kelihatan apa yang kita pohonkan. Ini sangat penting sekali untuk kita mengerti. Ya, orang Kristen yang selalu ada khawatir, jangan harap bisa mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan di dalam doanya. Sulit. Ya, dalam Efesus 5 ayat 20, di situ kita diajar mengucap syukur bukan atas hal-hal yang baik saja, tapi juga mengucap syukur atas segala sesuatu yang tidak baik. Coba Efesus pasalnya ke-5 ayat 20. Ucaplah sesyukur senantiasa atas segala sesuatu. Ucapkan apa? Syukur senantiasa atas Syukur segala sesuatu. senantiasa. Ucaplah syukur, ini suruh mengucap syukur. Senantiasa, selalu. Ini Bible bilang selalu, senantiasa. Jangan kadang-kadang saja mengucap syukur itu tidak ada musimnya. Sepanjang tahun kita harus mengucap syukur terus. Ngerti so? Kalau ada musimnya nanti kita kena percobaan, kita tidak mengucap syukur, kita ngomel. Karena kita kena percobaan, saya kena percobaan. Bagaimana saya bisa mengucap syukur? Tidak bisa. Itu ada, sepertinya ada musimnya. Tapi Bible bilang tidak ada musimnya, itu mengucap syukur itu senantiasa. Jadi ada sepanjang tahun, tidak ada bulan-bulan di mana kita tidak perlu mengucap syukur. Itu kata senantiasa dicoret saja kalau begitu. Coba kita baca lagi sekali. Ucaplah syukur. Ucaplah syukur senantiasa. Syukur senantiasa. Atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Atas segala sesuatu. Ya. Kepada Allah dan Bapa kita. Jadi di sini dikatakan ucaplah syukur senantiasa dalam segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Jadi kesimpulannya di sini ucaplah syukur senantiasa dalam segala sesuatu. Segala sesuatu itu artinya baik dalam perkara yang baik
maupun dalam perkara yang kurang baik. Bagaimana perkara kurang baik kok kita suruh mengucap syukur? Di sini mengucap syukurnya orang Kristen itu tidak sama dengan orang dunia. Kalau mengucap syukur, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kalau dia dapat apa-apa, yang enak, yang baik. Tapi kalau dia dapat sesuatu yang tidak baik, dia dapat kopi pahit, dia ngamuk. Dia tidak bisa mengucap syukur. Terima kasih, terima kasih, tidak bisa mengucap syukur. Tapi di sini Tuhan ajar kita, ucaplah syukur senantiasa. Ya, senantiasa itu terus. Terus yang kedua, atas segala sesuatu. Segala sesuatu itu ada yang baik maupun yang tidak baik. Tetap kita mesti mengucap syukur. Ya, makanya Sadrak, Meshak, Abednego mengucap syukur. Atas apa? Mengucap syukur atas masuk dalam api yang 7 kali lebih panas. Dia mengucap syukur. Karena apa? Karena kalau dia tidak masuk di dalam api, dapur api yang 7 kali lebih panas itu, dia tidak akan mengalami mujizat. Masuk di dalam api yang begitu panas, tidak bau. Tidak bau sangit, apa sangit? Tidak bau. Apa itu bau sangit? Bahasa Indonesia. Apa? Bau apa? Hangus. Ya hangus. Sangit. Orang Jawa bilang sangit. Hangus. Tidak bau hangus, tidak terbakar, kancingnya tidak meleleh, ya jahitannya tidak terbuka, tidak ada bau-bau. Hangus saja tidak, itu mujizat. Kalau tidak masuk di situ dalam api, tidak ada itu kesaksian itu. Ya, tidak ada yang namanya raja Babel atau raja Persia waktu itu bertobat, mengakui Allahnya Daniel, Sadrak, Meshak, Abednego itu Allah yang hebat. Ya, tulis surat kepada semua provinsi, hormati Allahnya Daniel. Kalau enggak, orang itu akan dibunuh. Ya, bukan main. Pantas atau tidak kita mengucap syukur? Sadrak, Meshak, Abednego berterima kasih. Pantas. Karena jangan lihat apinya, tapi hasilnya dari api itu. Mujizat Tuhan terjadi di negeri kafir. Yang tidak kenal Tuhannya, orang Yahudi tidak mengenal Allah yang mereka mesti sembah. Tapi orang yang Persia, orang Iran yang tidak mengenal Allah yang sesungguhnya ini menyembah Allah yang Yehova, Allahnya orang Israel, Allah satu-satunya yang menciptakan langit dan bumi. Bayangkan saja, kalau orang Kristen tidak sungguh-sungguh menyembah kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi, nanti orang kafir itu akan datang menyembah. Mereka akan mengakui, ya Tuhan itu baik adanya, Tuhan itu hidup. Jadi di sini kita melihat bahwa kita harus mengucap syukur bukan cuma dalam hal-hal yang baik saja, tapi atas segala sesuatu yang tidak baik. Saya sendiri mengucap syukur atas sakit waktu itu, Parkinson. Karena kalau tidak sakit itu saya tidak punya kesaksian. Dan Allah tidak dipermuliakan. Nah, bisa mengerti saudara? Tidak ada kesaksian. Allah juga tidak dimuliakan. Bisa mengerti? Saya mengucap syukur. Ya. Memang ada satu waktu saya merasa ada serangan dari si jahat. Ada serangan. Seperti barusan ini saya mengikuti satu fellowship
Ya katanya fellowship, hamba Tuhan. Oke lah saya datang. Tapi saya sayang, saya tidak tanya dulu sama Tuhan. Ini saya salah, kesalahan saya di situ. Sampai di dalam situ saya diserang. Iblis menyerang saya. Tiba-tiba saya seperti sakit begitu. Ya, dan saya lihat ada banyak setan di situ. Banyak setan. Hati-hati. Sekarang jangan kita percaya bahwa setiap pendeta itu pasti ada roh Tuhan. Saya tahu ada banyak pendeta ketahuan masih punya jin yang dulu-dulu belum dilepas itu. Oh, saya sudah pelepasan tapi masih kecantol 1-2 jin yang ngeyel, yang tidak mau lepas dari dia. Ngeyel itu namanya. Ya, saya ini punya pengalaman sendiri. Saya punya sobat, sahabat, hamba Tuhan. Saya mengasihi dia. Kemana saja saya pergi, saya bawa dia. Naik ke pesawat terbang, ongkosi sama dia. Ongkosi hotelnya, ongkosi makanannya. Ya. Nah, dan dia bikin kebaktian kesembuhan. Dan ada banyak yang sembuh. Ada banyak yang sembuh. Tapi dia mengaku, saya ini masih punya satu. Tidak bisa lepas dari saya. Kalau lihat di baliknya pohon, saya bisa tahu apa yang di baliknya pohon. Bisa mengerti? Itu roh-roh jin. Dia sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Pakai darah Yesus. Tapi dia punya jin. Ya. Nah, ini barusan ini juga saya dengar ada satu hamba Tuhan. Dia bisa sembuhkan orang sakit. Dia jadi salah satu pengerja dari satu gereja yang di Jakarta yang dipakai Tuhan dalam soal kesembuhan. Saya tidak usah sebut namanya. Gereja yang pakai kesembuhan ilahi. Ya. Dan ini jadi pengerjanya bisa mendoakan orang sakit sembuh. Tapi ketika akhirnya ketahuan, dia masih punya jin-jin itu. Bebas saya bilang, aku bisa mengusir setan. Tapi dia bilang, aku tidak kenal kamu, hei pembuat kejahatan. Kalau dia masih punya jin di dalamnya, apa itu bukan kejahatan? Apa itu kebaikan? Ya, banyak orang Kristen ditipu. Bodoh amat mau ditipu. Tapi ya, kalau tidak ada pengajaran, kita tidak bisa tahu. Gelap. Pengajaran ini terang. Kalau ada terang, kita bisa tahu mana yang bahaya. Ya, jadi saya ikut fellowship itu, saya bilang, tidak 2 kali. Ya biar kamu bilang saya tidak mau fellowship. Tapi kalau fellowship seperti begitu. Karena Tuhan sudah kasih tanda saya diserang. Sakit waktu itu. Mendadak. Sakit mendadak. Wah. Saya bilang, wah saya tidak pernah begini kok. Kok begini sekarang? Di muka umum bisa. Ya. Jadi kalau saya tidak taat sama Tuhan, saya bisa dipermalukan di muka umum. Karena saya itu mesti taat sama Tuhan. Jangan taat sama orang, jangan takut sama orang. Saya tidak kerja sama orang kok. Saya jadi hamba Tuhan sampai sekarang sudah 40 tahun lebih. Tuhan yang panggil saya, bukan orang. Bukan pendeta yang panggil saya. Tidak takut pendeta saya. Sebab kalau ada apa-apa, saya yang tanggung jawab sendiri. Ya, ini pengalaman begini ini membuat saya jadi lebih matang, matang. Ya, ini perlu sudah. Makanya saya saksikan supaya saudara tahu gembalamu itu punya pengalaman begini. Jadi saudara juga bisa kadang-kadang nanti mengalami pengalaman seperti itu.
Jangan bilang, ayo kita nanti sungkan, kita tidak datang nanti dikatakan apa. Sekarang sudah tidak lagi begitu saya tidak takut. Ya, sebab kalau memang waktu mengundang saya, mereka datang ke pastori, mereka tutup satu perkara yang saya tidak dikasih tahu. Kemudian pada waktu saya datang, besoknya waktu saya buka surat undangannya, oh saya tahu. Maka tutup satu. Kalau itu hal yang benar, tidak perlu ditutup-tutup. Ya, buka saja apa yang. Jadi, ya ini akhir zaman ini nanti macam-macam. Ya penyesatan dan wah sudah pokoknya pendeta bisa nantang orang, Ya, ini barengan semua, menantang orang. Nanti saya yang terpental atau kamu yang terpental. Lah pendeta kalau nantang orang begitu berarti dia punya apa-apa itu. Dia punya pegangan. Kalau enggak bisa membuat orang terpental. Atau kalau pegangannya orang itu lebih kuat, dia nanti yang terpental. Mana ada pendeta kayak begitu? Enggak ada. Saya bilang tidak ada. Ya lebih baik jadi aja. Apa itu? Jadi dikuasai oleh jin-jin itu, jadi pelayanannya jangan campur-campur. Ya sekarang zaman akhir, saya suka membagikan ini kepada saudara, supaya saudara hati-hati. Hati-hati, sangat hati-hati. Saya bagikan ini supaya saudara, walaupun saudara tidak mengalami sendiri, tapi gembala saudara mengalami, nah itu sudah cukup, saudara bisa hati-hati. Ya sedikit intermezzo. Daniel juga mengucap syukur waktu dia dimasukkan di dalam lubang singa. Jadi bukan pada saat kita menerima berkat-berkat yang baik-baik, kita bisa mengucap syukur. Tapi kalau menerima yang jelek, kita tidak mau mengucap syukur. Ya, Daniel juga mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Karena dengan masuknya dia dimasukkan di dalam goa singa, rajanya bertobat juga. Ya, dia tulis surat kepada 120 provinsi. Semua rakyatnya harus menyembah kepada Allahnya Daniel. Allahnya orang Yahudi pada waktu itu, orang Yahudi banyak pergi ke Babel sana. Ya. Mereka sudah tahu Allahnya Daniel, Allahnya orang Yahudi. Ya. Sebab dengan Daniel masuk di dalam lubang singa, terjadi kesaksian, mujizat. Raja bertobat. Kalau rajanya bertobat, rakyatnya akan ikut. Ya. Jadi jangan mengucap syukur hanya dalam persoalan-persoalan yang baik-baik saja yang datang sama kita. Tapi yang tidak baik pun kita harus mengucap syukur. Karena dari yang tidak baiknya itu akan mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Apa saudara pikir bahwa Yusuf itu tidak mengucap syukur? Mengucap syukur dia. Saya mengucap syukur, saya dijual sama kamu. Kamu ini yang saudara-saudaranya yang lebih tua. Kamu menjual, tapi aku tidak sakit hati. Aku mengucap syukur. Karena dengan dijualnya aku ke Mesir, rencana Tuhan atas hidupku, kata Yusuf, dipercepat untuk digenapi. Yusuf jadi orang nomor 2 di Mesir. Ya, dia tidak bilang sama saudara-saudaranya, sekarang waktunya saya balas dendam sama kamu. Sekarang saya akan bunuh kamu, karena kamu mau membunuh saya.
bilang, saya bukan cuma mengampuni kamu. Maka Anda minta ampun. Yusuf bilang, lebih dari minta ampun, lebih dari mengampuni. Saya akan beri kamu pemeliharaan atas gandum, atas seluruh keluarga kamu. 100 lebih orang. Semua itu aku kasih makan sampai seumur hidupku. Tidak usah bayar. Tinggal di Goshen. Ya. Wah, kasih fasilitas. Semua. Kalau kita kasih ampun orang, itu belum apa-apa. Jangan kita sombong. Ya, Yusuf itu bukan mengampuni saja. Memelihara. Ya, jadi dia diberkati tidak untuk mulutnya sendiri. Perutnya sendiri, makan enak. Tapi dia bagikan juga untuk saudara-saudara. Yang berbuat jahat terhadap dia. Tapi perbuatan jahat saudara-saudaranya itu terhadap Yusuf justru mengarahkan Yusuf kepada penggenapan rencana Allah atas Yusuf. Bisa mengerti? Bisa mengerti? Jadi raja muda dia, penguasa di Mesir. Ya, dia lebih berkuasa dari Firaun. Firaun hanya lebih satu, kelebihannya satu. Takhta itu dia punya. Yusuf duduknya tidak di atas takhta. Tapi kekuasaannya Yusuf jauh lebih besar daripada Firaun. Yusuf omong A, Firaun nurut. B, nurut. Yusuf mau rubah begini, nurut saja dia. Karena sudah kenyataan loh. Mimpinya dia jadi. Seperti yang ditabirkan sama Yusuf, mimpinya jadi 7 tahun kelaparan, 7 tahun kelimpahan. Sekarang 7 tahun kelimpahan. Setelah itu 7 tahun kelaparan, banyak orang dari seluruh dunia datang mau beli gandum sama Yusuf. Firaun lihat itu cocok, persis cocok dengan mimpi saya. Ya sudah, mau apa? Dia percaya 100%, 1000% kepada Yusuf. Karena pada Yusuf ada roh Allah. Ya, jadi dia mengucap syukur juga atas segala kejahatan dari saudara-saudaranya itu. Di sini keunikannya. Kita jangan mengucap syukur cuma atas perkara yang baik saja datang kepada kita. Atas perkara yang tidak baik juga datang kepada kita. Kita harus mengucap syukur. Ya. Luar biasa. 1 Tawarikh. Sekarang yang keempat. Tadi yang ketiga, mengucap syukur bukan atas hal-hal yang baik saja, tapi atas yang tidak baik juga. Ini yang ketiga, poin ketiga. Poin kedua tadi, salah satu halangan doa tidak bisa mengucap syukur adalah khawatir. Orang khawatir tidak bisa mengucap syukur. Penuh dengan khawatir, tidak bisa mengucap syukur, tidak bisa. Mulutnya mau bilang terima kasih Tuhan, tidak bisa, karena hatinya penuh khawatir. Ya, itu yang kedua. Sekarang yang keempat, 1 Tawarikh 16 ayat 8. 1 Tawarikh 16. Ya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Ya. Panggillah namanya. Bersyukurlah. Haleluya. Bersyukurlah. Suruh bersyukur. Panggillah namanya. Terus? Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Perkenalkanlah itu dalam terjemahan lain. Saksikanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Saksikan. Ya. Jadi saudara, apa yang menjadi penyebab kita tidak bisa mengucap syukur? Terima kasih Tuhan. Tidak bisa mengucap syukur.
Apa yang menyebabkan kita tidak bisa mengucap syukur? Kurang bersaksi. Ya, lebih banyak bersungut. Lebih banyak ngomel. Ya. Kurang bersaksi membuat salah satu sebab kita tidak bisa mengucap syukur. Kurang bersaksi ya. Ya. Makin kita banyak bersaksi, makin besar ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebab dalam kesaksian itu ada ucapan syukur. Kalau saya bersaksi selalu saya ada ucapan syukur. Ya. Makin kurang bersaksi, makin banyak sungut-sungut kita. Dengar baik-baik. Makin kurang bersaksi, makin banyak sungutan kita. Ngomelnya makin banyak. Tapi makin banyak kita bersaksi, makin banyak ucapan syukur kita kepada Dia. Ya, jadi orang yang bersaksi, yang banyak saksi itu besar. Ucapan syukurnya kepada Tuhan itu besar. Tapi orang yang selalu banyak bersungut, banyak bicara kesalahan orang, itu lebih banyak sungutnya, sungutannya lebih banyak. Bukan lebih besar ucapan syukur. Ya. Ayat 9, mari kita baca. Bernyanyilah baginya, Ya, bermasmurlah baginya. ya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Percakapkan itu saksikan. Di sini juga sama, saksi. Percakapkan, ngomong, percakapkan. Ya, perbuatan ajaib Tuhan. Ada saling mempercakapkan. Kita mesti saling mempercakapkan. Ya, makin suka mempercakapkan perbuatan ajaib Tuhan, makin suka mengucap syukur. Orang tuh makin suka mengucap syukur. Makin suka mempercakapkan perbuatan ajaib Tuhan, makin suka dia mengucap syukur. Makin suka membicarakan kesalahan orang, makin suka bersungut-sungut dia. Ya, jadi kita mau perhatikan sikap kita. Yang kelima, ya, setelah itu nanti kita masuk di dalam bagian kedua. Beberapa ganjalan dalam mengucap syukur. Tapi kalau ini tidak bisa selesai, saya sampai nomor 5 saja. Lebih dulu. Salah satu hal lain yang menghalangi kita mengucap syukur. Apa? Salah satu hal lain yang menghalangi kita mengucap syukur. Apa? Apa? Merasa cukup. Katakan sama-sama. Yang keras. Nggak dengar. Kurang. Tambah sedikit. Ya. Merasa tidak cukup. Apa sih itu merasa tidak cukup? Ayo kita periksa. 1 Timotius 6 ayat 8. Ini merasa tidak cukup. Ini gara-gara merasa tidak cukup menghalangi kita untuk bisa mengucap syukur. 1 Timotius 6 ayat 8. Ya. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, Ya, kalau disertai dengan rasa cukup. memberi keuntungan besar. Ibadah rasa cukup, rasa puas. Saya puas, saya senang. Ya, setiap kali saya merasa kalau hari Minggu atau hari Jumat
selesai firman Tuhan, selesai makan perjamuan suci, selesai kita pulang, saya rasa ada sukacita. Dan saya melihat jemaat-jemaat itu juga ada rasa sukacita. Bisa dirasakan dan bisa dilihat kalau orang itu ada rasa sukacita atau tidak. Bisa dilihat perbedaannya. Kalau orang itu tidak ada rasa sukacita, ya selesai kebaktian mukanya masih panjang. Ya, muka kates, muka papaya. Wah, kalau papaya saya mau. Kalau muka papaya enggak mau. Aku enggak mau. Ya. Jadi tapi kalau ada sukacita lain. Semua pulang ada sukacita. Dari mukanya itu kelihatan. Jadi ibadah kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Kalau saya pikir ibadah, saudara dengar firman yang ngantuk, enggak ngerti, pulang, ya tetap sama seperti tadi keadaannya, datangnya, ya untuk apa? Ya bukan untuk apa, kita mesti perbaiki. Ya, apa yang menyebabkan orang jadi tamak? Karena tidak rasa cukup. Tamak itu mau lebih. Semua dia makan, semua dia. Yang lainnya enggak punya makanan, biar mati konyol, biar saya makan semua. Tamak. Manusia itu jadi kacau, hidupnya kacau karena ketamakan. Merasa tidak cukup. Ya. Bukan tidak cukup. Dengar. Bukan tidak cukup, tapi merasa tidak cukup. Beda ya, kalau tidak cukup, ya tidak cukup. Tapi merasa tidak cukup. Karena merasa tidak cukup, dia mau ambil lagi yang lain. Lebih banyak. Karena merasa tidak cukup. Bukan karena tidak cukup, tapi merasa tidak cukup. Dengar baik-baik, ini penting sekali untuk kita perhatikan. Ayat 8. Asal ada makanan dan pakaian. Asal ada makanan dan pakaian. Terus? Cukuplah. Cukup. Nah ini cukup. Asal ada pakaian, ada makanan. Ya, cukup. Ini kata cukup dalam ayat 8, juga dalam ayat 6, disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Ya. Setelah perhatikan, orang yang selalu merasa tidak cukup dan mau lebih, merasa kurang, merasa tidak puas, orang itu akan dibawa kepada jatuh dalam percobaan. Ya. Rasa tidak cukup itu membawa manusia jatuh dalam percobaan. Dan daerah percobaan itu daerah yang berbahaya. Daerah yang penuh ranjau di sini dikatakan. Daerah yang penuh jerat, seperti jeratnya burung. Seperti ada jala, burung jalan, masuk di jala itu, terjerat dia. Tidak bisa keluar dari situ. Banyak ranjau-ranjau. Itu daerah percobaan. Kapan kita masuk di daerah itu? Kalau kita selalu merasa tidak cukup. Maka nanti hawa nafsu kita ini akan memimpin kita pergi ke jatuh dalam percobaan. Itulah daerah percobaan. Daerah penuh ranjau. Daerah penuh jerat. Ya. Dan di situ ada berbagai
macam nafsu. Nafsu yang hampa, yang kosong. Nafsu yang kosong. Dan setelah manusia menikmati nafsu yang kosong itu, mulutnya bilang, semua ini kosong. Dunia ini kosong. Harta kekayaan kosong. Harta kekayaan itu habis. Kata anak bungsu, kosong. Ya, semuanya kosong. Mereka mengatakan, kenikmatan juga kosong. Aku sudah menikmati semua kenikmatan dunia. Kosong. Ya, semua ini disebabkan karena merasa tidak cukup. Perhatikan saudara. Coba kita baca. Ayat yang ke-9 sekarang. Tetapi mereka yang ingin kaya, terjatuh ke dalam pencobaan. Kaya, saudara menjadi kaya, tidak dosa. Asal itu bukan karena korupsi ya. Bukan. Tapi yang legal. Tidak dosa. Menjadi kaya itu tidak dosa. Karena dalam Amsal berkata, hikmat itu membawa dia kepada kekayaan, kepada harta, kepada akal budi, kepada macam-macam, kebijaksanaan. Itu kekayaan dan harta itu seringkali disebutkan dalam Amsal. Jadi jangan salah mengerti, Tuhan tidak bermusuhan dengan orang yang kaya, yang punya harta. Ya, tapi ingin, ini ingin kaya. Saya bilang kepada salah satu anak muda, dia baru bekerja, saya bilang, jangan ingin kaya. Nanti kamu kerja setengah mati, malam jadi siang, siang jadi malam, kamu jungkir balik, kejar uang. Tapi kalau kamu bekerja dengan Tuhan, tidak mengandalkan kekuatanmu, uang akan cari kamu. Tapi sekarang saya lihat seperti kamu cari uang ini, kamu setengah mati, kerja, hasilnya apa? Nah ini sudah tidak betul, ini sudah keluar dari Alkitab ini. Dan saya bilang terus terang, bukan begini, hidup itu bukan begini. Kamu setengah mati, nanti belum tua kamu sudah sakit-sakitan, kerjanya setengah mati pada waktu masih muda. Bukan itu, Tuhan tidak mau itu. Saya kasih nasihat. Ya, saya tidak pernah mengejar uang. Dari sebelum saya kawin, saya jadi hamba Tuhan tidak pernah mengejar uang saya. Tapi uang yang mengejar saya. Ya, tapi saya bagi-bagikan. Ya, jadi hati-hati. Tetapi mereka yang ingin kaya akan jatuh dalam pencobaan. Akan jatuh dalam macam-macam percobaan nanti. Dunia ini seperti satu kawah yang banyak kesulitan. Kita mesti waspada. Terus ke dalam jerat, ada banyak jerat di dalam percobaan itu. Terus dan ke dalam berbagai-bagai nafsu, bagi nafsu yang hampa, yang kosong, nafsu yang kosong. Ya, nafsu banyak, nafsu apa saja, nafsu pelacuran, nafsu kedagingan, keduniawian, nafsu mau menjadi kaya, merampok, mencuri. Ya, kejahatan internet itu bisa nyedot duitnya orang keluar. Internet juga ya, macam-macam sekarang kejahatan dunia keuangan itu banyak kejahatan sekarang.
Dengan teknologi mutakhir ini manusia bisa macam-macam. Ya, terus Dan yang mencelakakan, yang yang menenggelam, hampa dan yang mencelakakan. Terus yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. kebinasaan. Ini ayat 9. Jelas semua tadi saya sudah jelaskan. Ya, semua ini karena orang merasa tidak cukup. Dipicu dengan cinta uang. Ya. Orang yang cinta uang itu bagaimana sih? Apa kalau malam dia tidur, dia ambil uangnya satu gebok, dia tidur di sebelahnya, dia rangkul begini, oh uangku supaya kamu beranak ya malam ini, jadi banyak, nanti Pak Luka yang datang. Ya. Apa orang yang cinta uang itu dia memeluk uang? Enggak. Tapi dalam hidupnya dia punya prinsip, uang buat saya nomor satu. Uang buat saya segala-galanya. Mungkin dia tidak ngomong mulutnya, tapi hatinya ngomong begitu. Uang segala-galanya. Kalau orang manusia sudah ngomong begitu, mungkin tidak ngomong dengan mulut, tapi dengan hatinya ngomong begitu, tidak kedengaran suara. Itu sudah bukti dia cinta uang. Uang mengikat dia. Perhatikan baik-baik. Ya, pokoknya uang nomor satu. Ada uang, ada abang. Tidak ada uang, tidak ada abang. Nah, ini orang Jakarta ini. Ada uang, ada abang. Tidak ada uang, abang pergi saja. Mau beli rumah besar, bagus, mewah, perlu uang. Mau beli mobil limusin seperti dinaiki presiden yang panjang itu, mesti ada uang. Mau punya istri yang cantik sekali, uang, fulus. Orang perempuan sekarang tidak lihat abangnya dulu, lihat uangnya dulu. Kalau ada uang, I love you. Kalau ada uang, I love other man. Lain orang, bukan kamu. Ya, makanya mau rumah tangga bisa erat, sungguh-sungguh saling mencintai. Bagaimana bisa begitu? Karena uang, cinta uang sudah masuk lebih dulu sebelum dia cinta kepada si Joko itu. Bukan Jokowi. Bukan Jokowi. Ya, sebelum dia cinta sama si Joko itu kan jejaka. Dia cinta dulu sama uangnya. Jadi sudah kontaminasi. Cinta itu sudah terkontaminasi dengan segala macam keadaan dunia. Ya. Saudara, tanpa uang semua itu tidak ada. Kalau mereka saya ucapkan begitu, itu berarti hatinya sudah mulai cinta kepada uang. Ya, hatinya sudah kepingin uang. Semua itu dipicu dari rasa tidak cukup. Hati-hati, saudara. Ya, saya kasih contoh tempo hari Minggu atau hari Jumat yang lalu. Nonton televisi, tiba-tiba tidak nyaman karena tetangganya beli televisi yang 3 meter kali 3 meter. Apa salahnya itu televisi yang 3 meter? Kalau ada, bisa. Yang beli dia, uangnya dia, tempatnya ya di sebelahnya sana. Dia sini. Tadinya sebelum ada itu dia nyaman juga lihat televisinya yang ukuran 60 cm kali 60 cm. Ya, segini kayak roti.
dia nyaman sama anak-anaknya nonton. Begitu ada itu, nyamannya hilang. Ya, rasa tidak cukup. Ya atau ya? Kalau dia bilang, saya tetap cukup, saya rasa cukup. Tidak tertarik kepada yang 3 meter. Dia akan rasa nyaman terus melihat itu. Rasa tidak nyaman bukan karena televisinya rusak tiba-tiba. Tetap dia masih bisa lihat. Gambarnya masih tetap sama. Ya, settingnya tetap bagus. Acaranya bagus. Warnanya bagus, semua bagus. Tapi tiba-tiba dia berubah. Bukan karena televisinya yang berubah. Rasa tidak cukup. Kalau manusia rasa cukup, dunia ini aman. Ya, dunia ini aman. Amin. Amin. Amin atau enggak? Nanti bisa jadi gadis A punya cowok B. Tapi ketika dia lihat ada cowok yang lebih ganteng, dia rasa tidak cukup. Kepingin yang cowok yang lain. Rasa tidak cukup ini membuat ganti-ganti terus. Ya, saya percaya tidak ada yang ganti sini. Apalagi kalau Uma and Opa sudah mau ganti apa. Ya. Mari kita mau cari Tuhan. Kita mau lebih sungguh-sungguh sama Tuhan. Jangan sampai rasa tidak cukup itu masuk di dalam Anda. Dalam ayat 5 dikatakan percekcokan, pasal 6 ayat 5. Coba tolong bacakan. Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat, ya, dan yang kehilangan kebenaran, ya, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. ya. Dia kira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Ya. Tapi ada rasa cukup, rasa puas. Itu yang penting. Ibadah kita ada rasa cukup. Amin. Katakan di kiri kanan, ibadah kita ada rasa cukup. Ibadah kita ada rasa cukup. Ya, disertai rasa cukup. Disertai rasa cukup. Ini penting. Nanti pada hari satu lagi terakhir 2 Korintus 4 ayat 15. 2 Korintus 4 ya. 2 Korintus 4 ayat 15. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu. Ya. Supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya. Semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, banyak jiwa baru, terus Menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Jadi makin banyak jiwa baru di gereja ini, makin banyak ucapan syukur kepada Tuhan. Amin. Mau sudah cari jiwa baru? Mau cari jiwa-jiwa baru, lama setengah baru? Ya pokoknya jiwa-jiwa yang haus kepada firman Tuhan. Mau jadi penjala jiwa? Mari, hari Minggu saudara bawa jiwa baru. Ya, kalau gereja itu bertumbuh, terus bertumbuh. Saya tidak katakan gereja ini tidak bertumbuh, sudah bertumbuh, tapi masih harus terus, dipacu terus. Ya, jangan satu waktu kita seperti loyo. Bertumbuhnya, saya sudah bertumbuh. Sekarang saya sudah loyo. Tak boleh loyo, sampai Yesus datang kita tidak boleh loyo. Kita mesti terus semangat. Bawa jiwa-jiwa. Karena makin banyak jiwa-jiwa, makin banyak ucapan syukur yang kita naikkan kepada Tuhan. Ya, dan juga 2 Korintus 9,
Yang terakhir ayat yang ke-12. Coba tolong bacakan. 9 ayat 12. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus. Bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang kudus, persembahan kasih, pelayanan kasih, pemberian uang dan sebagainya yang dikumpulkan untuk orang miskin di Yerusalem. Terus, Tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. jadi persembahan itu dikumpulkan bukan cuma untuk orang-orang kudus yang miskin, tapi juga untuk melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Jadi tadi jiwa-jiwa baru, makin banyak jiwa baru, makin melimpah ucapan syukur. Yang terakhir ini, makin banyak persembahan-persembahan untuk orang-orang kudus yang dalam kekurangan, makin melimpah ucapan syukur di dalam gereja. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita selalu mengucap syukur. Selalu. Kita mau bangkit berdiri semua, kita nyanyi.